Sementara itu, Badan SAR Nasional mengoptimalkan evakuasi korban longsor tambang emas melalui jalur udara. Bahkan Basarnas akan kerahkan alat berat untuk membantu proses pencarian. Hingga Selasa sore, korban longsor tambang emas rakyat ini sudah mencapai 131 korban. 73 korban selamat dan 35 masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan mencatat sudah ada sebanyak 23 korban yang dinyatakan meninggal dunia. Di hari ketiga, proses evakuasi korban dibantu dengan menggunakan 1 unit helikopter milik Baharkam Polri. Untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi ke depan, Basarnas menurunkan 30 personil Basarnas Special Group, 10 personil dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado yang dilengkapi dengan peralatan khusus. Kepala Basarnas RI tiba di posko SAR di Desa Tulabolo untuk memantau perkembangan dan kondisi proses pencarian dan evakuasi korban longsor. Kepala Basarnas juga meninjau lokasi pendaratan helikopter yang digunakan untuk mengevakuasi korban dari lokasi longsor. Untuk proses pencarian dan evakuasi ke depan, Kepala Basarnas RI mengatakan masih akan mengupayakan helikopter dan peralatan yang mendukung untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi di lokasi longsor. Proses pencarian dan evakuasi di lokasi longsor masih terkendala dengan medan yang ekstrim. Ini masuk di hari ketiga, besok hari keempat, yang saya mengupdate untuk secara keseluruhan jumlah korban ada 131. Dan selama ini yang sudah terevakuasi korban selamat ada 73, meninggal dunia ada 23, dan masih dalam pencarian itu ada 35 orang. Dari titik posko utama ini menuju lokasi, kalau jalan darat normal itu sekitar 4 jam. Kalau terhambat dengan cuaca yang berapa waktu ini terkendala itu bisa lebih. Dan dari TKP sendiri kita ke tempat evakuasi itu terdekat bisa melalui satu-satunya lewat udara. Dan ini tadi dibantu dari Polda untuk heli Polda yang alhamdulillah hari ini bisa 6 terevakuasi ya. 12 terevakuasi lewat jalur udara. Dan tentunya ini akan bisa berkembang terus karena kita masih punya dalam pencarian pertolongan ini ada sekitar 35 orang yang belum kita temukan. Ini akan kita buka akses lewat peralatan berat, tapi kendalanya sekali lagi itu adalah medannya. Ya, selama ini belum bisa kita deploy alat berat tersebut sampai dengan ke tempat TKP. Demikian, Mas. Saat ini masih belum bisa membuka jalan akses untuk mengarahkan alat berat menuju ke lokasi. Kemudian dari pantauan kami ada 1 heli yang digunakan milik Polda untuk mengevakuasi. Apakah nanti akan ada tambahan heli lagi nih, Pak, untuk membantu proses evakuasi? Mengingat masih ada tadi dibilang masih ada 35 lagi yang belum ditemukan. Kita akan koordinasikan dengan pimpinan atas dalam hal ini yang terdekat mungkin dengan TNI Angkatan Udara. Kita masih dalam taraf koordinasi. Mudah-mudahan bisa akan terrealisasi. Harapan kita nanti untuk bisa membantu proses evakuasi. Kalaupun mungkin didukung dengan cuaca yang baik misalkan, sehingga alat-alat berat tersebut bisa tembus ke tempat kejadian, saya rasa akan bisa lebih banyak membantu untuk bisa mengakses. Dan selama ini jalan 2 kali. Dari arti kata yang lewat dari udara sendiri, lewat heli, demikian juga lewat darat. Kendalanya lewat darat, aksesnya tadi terlalu jauh. Lantas bagaimana kondisi terkini proses pencarian korban tambang emas yang longsor di Gorontalo? Kami sudah terhubung dengan reporter TV One di Gorontalo, Kadek Sugiyarta. Selamat pagi Kadek, bagaimana saat ini proses pencarian? Sudah berapa korban yang berhasil ditemukan? Ya, Andi Kumala dan juga pemirsa, saat ini saya berada di posko pengaduan. Posko utama tim SAR gabungan yang berada di Desa Tulabolo, dan saat ini saya dapat gambarkan bahwa kondisi di lokasi saat ini sedang hujan, sehingga proses evakuasi ataupun proses pencarian
akan dilakukan sekitar pukul 8 ataupun pukul 9 nanti. Dan untuk informasi terbaru sejak pukul 22.30 semalam, total korban itu sudah mencapai 135 orang dengan rincian meninggal 23 orang dan selamat 81 orang dan masih dalam proses pencarian hingga saat ini 31 orang. Dan tim SAR gabungan juga hari ini akan terus melakukan pencarian korban yang masih dinyatakan hilang dan proses pencarian ini sudah dimaksimalkan dengan mengerahkan satu helikopter dan hari ini informasinya satu alat berat akan mulai melakukan proses pencarian di lokasi terjadinya longsor tepatnya di Desa Tulabolo Timur, Kabupaten Bone Bolang. Andi Kumala. Ya, Kadek, bagaimana dengan proses pencarian hari ini? Apakah masih akan dilakukan secara manual atau sudah ada alat berat yang akan dikerahkan? Ya, untuk informasi yang saya dapatkan bahwa hari ini sudah ada satu alat berat yang berhasil masuk, yaitu milik perusahaan Gorontalo Mineral sudah berada di lokasi sejak sore kemarin. Dan mulai hari ini akan mulai membantu proses pencarian korban yang dinyatakan hilang. Namun dengan demikian, walaupun sudah menggunakan alat berat, personil SAR lainnya akan melakukan pencarian dengan cara manual karena diketahui titik longsor yang ada di lokasi itu ada beberapa titik sehingga tim SAR yang melakukan proses pencarian itu akan dibagi di dua titik, yaitu di titik bor 1 dan 3 dan juga titik bor 17 dan 18. Seperti itu, Andi Kumala. Ya, Kadek, ada sekitar 80 orang yang selamat. Lalu bagaimana dengan kondisi mereka? Bagaimana kondisi, apakah luka parah atau luka ringan atau seperti apa dan saat ini dirawat di mana? Ya, kalau yang kami dapat dari posko bahwa dari korban selamat ini yang ada yang mengalami luka ringan dan juga ada yang mengalami patah tulang. Dan untuk yang kondisinya mengalami cedera itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dan untuk korban yang sudah stabil ataupun sudah sehat itu sudah dijemput keluarga mereka masing-masing dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Andi Kumala. Ya, Kadek, bagaimana perkiraan cuaca hari ini? Apakah memungkinkan untuk tetap dilakukan pencarian pada pukul 8 pagi? Ya, saat ini kita masih menunggu hasil keputusan dari tim SAR karena 230 tim SAR yang diterjunkan itu sudah berada di lokasi dan menunggu informasi apakah sudah mulai melakukan pencarian ataupun belum. Dan dapat saya informasikan bahwa kondisi cuaca saat ini di lokasi tempat saya mengabarkan ini kondisinya sedang hujan. Andi Kumala. Baik, terima kasih Kadek Sugiyarta mengabarkan langsung dari Bone Bolango, Gorontalo. Selamat bertugas kembali.